Ajib juga nih Wan tempatnya. Iya, gunung tuh enak di sini. Ya, lokasinya juga bagus juga. Harga juga masih rendah di sini. Iya Wan, di bawah kaki gunung gini adem pasti nih tempatnya nih Wan. Iya. Mudah-mudahan aja Wan yang minat. Mudah-mudahan banyak nih. Berkah deh, gul insyaallah. Doain aja. Amin amin Wan. Kemarin kemana, Pik? Katanya mau ketemu tapi gak jadi. Nah itu Wan, Ayi mau ngabarin gak sempet. Sibuk Wan di kecamatan, bantu-bantu persiapan vaksin tahap kedua Wan. Oh, masya Allah, aktif ini. Kerja aktif sosial bagus, Pik. Ahsan. Alhamdulillah Wan, kalau tenaga sih ada buat bantu-bantuan. Cuma kalau buat nyumbang sih ntar dulu dah. Masih tipis saldo Wan. Tipis sampai berat. Ya namanya kerjaan masih belum ada yang mantep Wan. Apalagi sekarang ternak jangkrik juga baru mulai kan Wan, masih merintis. Gak apa-apa, Pik. Jangan kecil hati. Al-harokah barokah. Gerak dulu, baru berkah turun buat kita. Yang penting kerjanya, usaha. Iya Wan, mudah-mudahan sih Wan, yang ini berhasil nih Wan, ternak jangkrik. Tanah jangkrik berhasil, nih tanah juga gol. Mudah-mudahan aja. Banyak-banyak doa. Ngomong-ngomong nih Wan, Ayi kemarin ngobrol sama ponakan Ayi. Dia nanya-nanya Wan, Ayi kagak bisa jawab Wan. Nanya-nanya apaan? Dia nanya kemarin bilang kalau Syiah itu asalnya dari orang Yahudi Wan. Siapa yang namanya dia bilang? Sabak-sabak gitu Wan. Oh, Abdullah bin Sabak. Nah iya itu Wan. Terus bilang apaan? Ya Ayi sih kagak bisa jawab Wan. Ayi sih cuma bilang paling itu fitnah, Anda bilang gitu. Pasti kagak bener. Mana mungkin Syiah dari orang Yahudi. Cuma gitu doang sih Ayi jawabnya Wan. Ahsan deh. Yang binti bilang itu benar, itu berita fitnah dan orang banyak kemakan sama berita-berita ginian. Tapi ini asal ente tahu aja, Pik. Ini berita yang udah expire. Tahu kagak expire? Kadaluarsa ya, Pak? Udah kadaluarsa. Udah kagak pantas lagi diangkat. Nih, cerita tentang Abdullah bin Sabah ini dari segala sisi lemah, Pik. Lemah gimana ya maksudnya? Iya, mau cerita dari sanadnya, dari hadisnya, dari sejarahnya, dari riwayatnya lemah. Ibarat bangunan nih, kalau punya kita bangunan, pondasinya udah keropos, udah rusak, terus ada di atas air, gimana itu? Gampang roboh, kanyut di bawah air. Maksudnya rumah Abdullah bin Sabah di atas air, Wan? Kagak, Abdullah bin Sabah. Jadi ceritanya ini pondasi pemahaman tentang Abdullah bin Sabah ini dasarnya lemah, kagak ada dasarnya. Mau gimana mau dipercaya Syiah dari Abdullah bin Sabah, sedangkan Abdullah bin Sabah sendiri itu dasarnya apa? Lemah. Oh iya. Jadi gimana, Wan? Nih, itu dengerin. Fokus. Biar paham, biar dia bisa nyampein tuh ponakan ini. Kalau nih madhab Syiah dari Abdullah bin Sabah, pasti dikenal sama orang-orang Syiah. Pasti orang Syiah tahu di mana makamnya, tahu kapan lahirnya, tahu kapan hari kematiannya. Pada ada orang-orang Syiah yang pergi ziarah, nganjurin untuk berangkat ziarah ke tokohnya. Kalau memang orang Syiah berasal dari Abdullah bin Sabah. Faktanya gimana? Faktanya ya kagak ada. Kagak ada orang Syiah yang pergi ziarah ke Abdullah bin Sabah. Kagak ada orang Syiah yang nyanjung Abdullah bin Sabah. Gini aja deh, Pik. Tuh orang komunis. Tahu kan komunis? Komunis itu nyanjung tokohnya besar-besaran. Apa itu namanya? Karl Marx disanjung-sanjung. Ada yang pergi sampai ke makamnya ziarah untuk apa? Menunjukkan penghormatan dia kepada tokoh ajaran komunis.
Nih orang Syiah kagak ada yang pergi ke Abdullah bin Sabah, kagak ada yang tahu ngerti sejarah kelahirannya, kematiannya, di mana tempatnya, kagak ada yang ngerti. Ya nunjukin secara logika aja udah apa? Udahlah lemah. Iya Wan, malah yang kayak kemarin tuh mereka pada ziarah Arba'in ya Wan, ke keluarga Nabi. Pinter inti, ya gitu. Artinya apa? Orang-orang Syiah perginya ke keluarga Nabi, nyanjung keluarga Nabi. Tapi ayah punya ponakan Wan, pakai bawa hadis Wan. Ayah ditunjukin tulisannya aja udah mingkem Wan, kagak bisa ngomong. Celah pakai bawa hadis segala. Nih, Ana mau jelasin nih tentang nih hadis. Ini hadis kalau mau kita teliti, mau kita dalemin lagi, pakar hadis udah membahas bahwa nih hadis diriwayatin ame satu orang, cuma satu orang ngeriwayatin hadis tentang Abdullah bin Sabah. Siapa ya Wan? Dengerin nih, namanya Saif bin Umar At-Tamimi. Saif bin Umar At-Tamimi. Setelah ditelaah lagi tentang siapa nih orang, ternyata nih orang yang suka malsuin hadis, lemah, riwayatnya kagak bisa dipercaya. Ketika sudah kagak bisa dipercaya perawinya, ya gak bisa dijadiin pegangan. Oh gituan. Dan setelah diteliti juga, ternyata siapa nih Abdullah bin Sabah? Ada kagak orangnya? Diteliti, usut punya usut, ternyata nih orang tokoh fiktif. Tahu kagak fiktif? Ya tawan, ayah kan orang dagang. Masa 50-50 aja kagak tahu. 50-50. Fiktif. 50-50 setengah-setengah. Fiktif ini orangnya diade-adein, kagak ade. Jadi ibarat kata gini, ini pernah nonton nggak film Superman? Iya, Wan. Superman orang bisa terbang punya sayap. Itu kan kagak ada, dibuat-buat. Nah, Abdullah bin Sabah ini tokoh yang dibuat-buat. Oh, jadi orangnya bohongan ya, Wan? Kagak ada orangnya? Orangnya bohongan. Dari penelitian, kagak ada. Kalau ada, di mana kuburannya? Iya. Kagak ada. Paham gak, Big? Paham, Wan. Nah, kalau tokonya aja fiktif, gimana kita mau percaya ceritanya, perkataannya, pesan-pesannya, sejarah tentangnya? Ya kagak bisa dipercaya, buang aja ke laut. Ini isu sampah. Kita mesti ngerujuk sama Al-Quran. Al-Quran ya ngejelasin sama kita tentang ketika kita menerima berita dari orang yang kagak bisa dipercaya. Coba ente buka Al-Quran, surat Al-Hujarat ayat 6. Idza ja'akum fasikun binaba'in. Dapat enggak? Iya. Dapat enggak? Ada, Wan. Nah, in ja'akum fasikum Ayat 6 ya, binaba'in. Wan. Iya. Ayat 6. Baca coba. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan, cerobohan tentang itu berita, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Tuh, kita pertama ditugasin cross check dulu tentang nih berita, katanya Allah.
In ja'akum fasikum binaba'in fatabay. Ya sumbernya bisa dipercaya apa kagak? Beritanya berita tentang apa dulu? Kalau kagak bisa dipercaya, dibuang aja beritanya. Ini artinya apa? Kelar, selesai. Kalau Syiah dari Abdullah bin Sabah, mana faktanya? Riwayatnya kuat kagak? Bisa dipercaya kagak? Orang yang bawa adalah orang yang kagak bisa dipercaya. Orangnya tokoh fiktif, artinya apa? Selesai. Kita gak usah jadikan sandaran. Gitu. Ini yang neliti tentang Abdullah bin Sabah bukan hanya dari tokoh-tokoh Syiah aja. Tokoh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah juga neliti tentang siapa ya Abdullah bin Sabah. Dan dibilang tokoh fiktif. Ada tuh ulama dari Mesir. Namanya Toha Hussein. Ulama besar dari Mesir. Dia bilang Abdullah bin Sabah tokoh fiktif. Kagak ada. Riwayat tentang dia lemah, kagak bisa dipercaya. Iya Wan, jelas banget Wan. Jadi nih Pik, kalau kita mau simpulin nih pelajaran kita, pelajaran nih buat ente. Nih Abdullah bin Sabah dibilang tokoh Yahudi yang bawa ajaran Syiah. Secara logika ditolak. Secara nas ditolak. Jadi bisa dipegang enggak? Nggak bisa Nggak dipegang bisa Wan. dipegang. Jadi dibuang ke laut aja. Iya Wan. Nah, ente kasih tahu deh, ente punya ponakan. Masih kecil apa udah gede? Ya udah gede Wan, udah bisa mikir. Udah bisa mikir. Ya, ente kasih tahu. Ente kasih lagi penjelasannya. Jangan gampang percaya. Teliti dulu. Baca banyak buku biar paham, punya wawasan luas. Iya Wan. Ntar kapan-kapan ayah ajak tuh dah tuh Wan keponakan sini biar ketemu sama Wan Wan. Ahsan. Khair insyaallah. Iya Wan. Ini ngomong-ngomong suasana dingin gini makin lapar nih Wan, perut nih Wan. Sama. Ana juga lapar. Urusan lapar sinyalnya cepet. Kita cari deh warung-warung deket sini. Ayo Wan. Iya, oke deh.